tidak dapat menutup mata baik Gerindra maupun publik sekarang ini bahwa rakyat sangat banyak yang menginginkan Sandiaga Uno ini maju kembali, bertarung kembali pada tahun 2024 nanti, mengulangi pertarungannya yang terbengkalai di tahun 2019 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya doakan agar seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Memang sahabat, sebagai seorang pengusaha sejati yang muda, energik dan selalu tampak bersemangat, Sandiaga Uno memang tipe orang yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus harapan. Tetapi sebaliknya, dia memang tipe seorang yang optimis selalu, yang bersemangat selalu, yang punya harapan besar selalu di depan. Sekaitan dengan ini kita melihat walaupun Partai Gerindra telah beberapa kali dengan tegas tokoh-tokohnya mengatakan bahwa calon presiden di Partai Gerindra hanya satu, Prabowo. Kalau ada yang lain berarti itu ilegal. Namun tampaknya Sandiaga Uno yang wakil ketua umum Partai Gerindra ini sampai saat ini masih punya harapan untuk bisa nanti maju sebagai capres. Memang perlu generasi muda khususnya meneladani sikap dari Sandiaga Uno yang tidak mudah menyerah ini, yang selalu punya harapan dan selalu berupaya untuk mencapai harapannya itu. Kita baca sebuah berita tentang hal ini yang kelihatannya menarik. Kita perbincangkan pada kesempatan ini. CNN Indonesia menurunkan sebuah berita di bawah judul Sandiaga tak mau main-main jadi capres meski Gerindra usung Prabowo. Berita ini hari Selasa ini tanggal 27 Desember 2022. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno menegaskan dirinya tak main-main untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden Pilpres 2024. Dia mengaku bahkan telah belasan kali menyatakan siap maju sebagai capres. Menurut Sandi, maju dalam pencalonan presiden harus dipersiapkan dan karenanya ia tak bisa setengah-setengah. Karena di posisi untuk berjuang membangun Indonesia, kita nggak boleh setengah-setengah. Kita harus memberikan kontribusi kita secara all out, kata Sandi di program The Political Show CNN Indonesia TV Senin 26 Desember malam. Dia mengaku tak tutup mata bahwa niatnya untuk maju di Pilpres menuai penolakan di internal Partai Gerindra. Dia juga mengetahui bahwa hasil rapat pimpinan nasional Rapimnas partainya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon tunggal capres dari Gerindra. Soal itu dia mengaku akan menghormati dan tegak lurus terhadap keputusan partai. Namun, Sandi menegaskan bahwa keputusan final soal pencalonan telah final hanya jika telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Sampai saat itu tiba, Sandi menyatakan dirinya hanya bisa mempersiapkan diri. Sampai nanti ke KPU itulah yang final. Jadi selama tentunya kita menunggu keputusan final itu, tentunya kita memberikan penguatan, katanya. Sandi meyakini dirinya tetap memiliki kesempatan sampai keputusan final tersebut.
Sebab kewenangan soal pencalonan merupakan kewenangan satu atau gabungan partai politik. Oleh karena itu, dirinya terus siap jika telah diputuskan oleh partai. Jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik, kita harus siap untuk menjalankan amanahnya, katanya. Sandi memang telah beberapa kali menyatakan siap maju sebagai capres. Terakhir, dia bahkan mengklaim niatnya untuk maju itu telah diketahui oleh ketua umumnya Prabowo Subianto. Namun, Partai Gerindra beberapa kali juga telah menegaskan bahwa calon tunggal capres partai tersebut hanya Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut bahwa jika ada pihak yang mengaku sebagai capres Gerindra, maka itu ilegal. Jadi tegas sekali Gerindra mengatakan bahwa siapa yang mau maju sebagai capres dari Gerindra selain Prabowo ilegal. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau Sandiaga Uno maju bukan dari Partai Gerindra, tetapi dari partai lain yang mengusungnya, yang mendukungnya? Tentu sah-sah saja. Sahabat BN, memang kita melihat menarik memperbincangkan Sandiaga Uno ini. Dan juga seperti saya sampaikan pada konten saya terdahulu, tidak dapat menutup mata baik Gerindra maupun publik sekarang ini bahwa rakyat sangat banyak yang menginginkan Sandiaga Uno ini maju kembali, bertarung kembali pada tahun 2024 nanti, mengulangi pertarungannya yang terbengkalai di tahun 2019 lalu. Rakyat sampai sekarang masih ingat dengan Sandiaga Uno yang begitu cair dengan rakyat selama masa kampanye dulu. Yang begitu cair dengan rakyat selama dia melakukan pendekatan kepada rakyat dalam berbagai kunjungannya ke berbagai daerah di sebelum masa kampanye tahun 2019 lalu. Bagaimana rakyat senangnya dengan Sandi yang begitu akrab, membaur dengan rakyat biasa. Di pasar, dia membaur dengan mak-mak. Bahkan masih ingat pemirsa mungkin, Sandi menjadikan petai sebagai penutup kepalanya. Aduh. Dan juga tentu publik masih ingat bagaimana gemesnya mak-mak sampai mencubit pipinya Sandi waktu itu. Kalaulah Sandiaga Uno maju baik sebagai capres maupun cawapres pada Pilpres 2024, kita yakin bahwa pesta demokrasi kali ini akan semakin bergairah dengan masuknya Sandi. Rakyat sekarang ini kelihatannya ingin yang muda-muda ini tampil. Yang tua-tua udahlah jadi kingmaker aja. Yang muda tampil, yang energik, yang belum banyak berpikir masalah uang karena dia masih muda. Masih banyak berpikir masalah karir. Khusus untuk Sandiaga Uno mungkin dia tidak memikirkan uang lagi. Uangnya sudah kelewat banyak. Dia hanya berpikir bagaimana dia sekarang ini berbuat baik untuk orang banyak di negaranya. Itu aja. Kalau soal uang mungkin bagi Sandiaga Uno tidak persoalan lagi. Dan tokoh muda yang energik cocok untuk negara Indonesia yang negara kepulauan yang begini luas ini. Kalau dia sudah tua, jangan-jangan nanti hari ini ke Kalimantan, besoknya ke Papua, besoknya lagi ke Aceh, besoknya lagi dia demam lagi kena keletihan akibat usianya yang sudah tua. Tapi kalau anak muda seperti Sandiaga Uno, seperti Anies Baswedan, seperti Erick Thohir, seperti AHY, Puan Maharani, dan tokoh-tokoh muda lainnya,
Nak tidur pun agak seminggu. Tak apa-apa dia tu. Siap lari ke sana, lari kemari. Makanya, untuk 2024 tampaknya rakyat menginginkan tokoh-tokoh muda maju. Bersainglah secara fair. Dan tentu juga rakyat menginginkan tokoh-tokoh muda ini maju. Harus bisa memperlihatkan kepada adik-adiknya yang masih generasi bawah dia, bahwa mereka maju bukan mengandalkan sogok, bukan mengandalkan suap, bukan mengandalkan politik tipu muslihat, tapi memang mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kualitasnya untuk menarik simpati rakyat. Sekali lagi jempol untuk Sandiaga Uno. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.